tanpa berlama-lama, mari kita mendengarkan materi pengantar sebelum tanya jawab nanti dengan pembahasan fikih ibadah di atas kendaraan. Kepada Ustaz, falyatafadhal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa salawatu rabbina wa salamatuhu wa barakatuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. أحييكم بتحية الإسلام وهي تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia, taufik, hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih senantiasa berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau at-tahirat, kepada keluarga-keluarga beliau yang beriman, kepada sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa konsultasi syariah Wahda Islamiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan hidayahnya kepada kita semua, memberikan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Di Selasa malam ini yang bertepatan dengan tanggal 18 November tahun 2025 atau 27 Jumadil Ula 1447 Hijriah, giliran kami untuk kemudian membawakan materi perihal fikih ibadah dari Komisi Ibadah Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Dan tema kita di malam hari ini insyaallah ta'ala perihal fikih ibadah di atas kendaraan, secara spesifik sebenarnya yaitu fikih salat di atas kendaraan. Pemirsa konsultasi syariah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hari kita melihat realitas yang sama. Ada orang yang keluar atau orang-orang keluar di pagi hari, bahkan ada yang keluar setelah sholat subuh, bahkan ada yang sebelum sholat subuh, dan tidak kembali ke rumahnya kecuali di malam hari. Ada yang kemudian terjebak macet di perjalanan, yang bahkan itu terjadi di saat dia berada di atas kendaraan, entah di atas mobil atau mungkin kereta, dan bahkan ada yang kemudian di atas pesawat sedang waktu sholat itu sedang berlanjut terus. Ada yang kemudian di atas perahu, ada yang di atas kereta. Dan situasi seperti ini sedikit banyaknya membuat sebagian besar orang bingung. Apakah misalnya ketika waktu sholat itu masuk dan dia masih berada di atas kendaraan, ya, entah dia orang yang mukim, domisili, atau mungkin orang yang safar melakukan perjalanan, apakah dia harus turun dari kendaraan jika itu memungkinkan, ataukah boleh mengerjakan sholat di atas kendaraan
jika misalnya dia tidak memungkinkan untuk turun dari kendaraannya. Ini fenomena yang kemudian banyak kita temukan di setiap harinya. Ya. Apakah bisa mengerjakan sholat di atas kendaraan jika misalnya masih memungkinkan bagi kita untuk berdiri atau sholat berdiri di atas kendaraan itu, misalnya seperti pesawat yang ada fasilitas tempat sholatnya atau musallahnya, kemudian memungkinkan untuk menghadap kiblat, atau mungkin ketika betul-betul tidak ada tempat untuk berdiri sehingga bisanya hanya duduk ya di atas kendaraan, waktu sudah akan habis, ya masalah waktu sholat itu akan habis, apakah kemudian bisa mengerjakan sholat di atas kendaraan, ya sholat wajib di atas kendaraan atau tidak, ya ini yang akan insya Allah ya kita kaji di malam hari ini, ya di waktu yang sangat terbatas ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufiknya untuk bisa memahami pembahasan ini dengan baik. Kita langsung saja masuk ke pembahasan intinya. Hukum salat fardu di atas kendaraan. Kapan tidak boleh dan kapan boleh. Dan insya Allah acuan kita tentunya adalah dalil-dalil syar'i dan juga kemudian tambahan lainnya yaitu fatwa Dewan Syariah Wahda Islamiyah nomor 3 bulan 5 tahun 1447 Hijriah yang baru-baru keluar perihal sholat fardu di atas kendaraan. Sebelum kita membahas kajian ini lebih jauh, hal mendasar yang harus kita ketahui bahwasanya sholat fardu itu wajib, sholat 5 waktu itu wajib. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafidhu 'ala sholawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Kemudian banyak dari ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis Jibril, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang arkanul Islam, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah, mendirikan salat. Kemudian ada yang secara spesifik lagi yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin," di antaranya iqamis shalah, menegakkan salat. Jadi salat ini wajib bagi setiap muslim. Muslim yang balik dan berakal. Ya, insya Allah sebentar akan lebih dirinci lagi. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua. Jadi sholat 5 waktu itu wajib dengan syarat-syaratnya. Barang siapa yang berpendapat bahwasanya sholat 5 waktu itu tidak wajib, meskipun dia menegakkan sholat atau mengerjakan sholat 5 waktu, namun jika dia mengingkari kewajibannya, dia telah keluar dari Islam. Meskipun KTP-nya Islam, mengaku Muslim. Ya, ini diantara hal mendasar yang tentunya harus diketahui oleh setiap Muslim. Pemirsa konsultasi Syariah Wahda Islamiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asalnya sholat fardu itu harus dikerjakan dengan syarat dan rukun.
yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat, ya, ini ada dua terkait salat. Ada yang kemudian syarat wajib salat, tentunya tiga seperti yang tadi telah disebutkan, yaitu muslim. Jadi salat ini wajib bagi setiap muslim. Ini yang pertama. Kemudian muslim yang balik, ya, sudah sampai ke balik, dan ini sudah diketahui, ya paling tidak kalau misalnya dia tidak sampai mimpi basah atau perempuan, ya hitungannya adalah haidnya, hitungan lainnya adalah usia, yaitu 15 tahun. Ala rajih, ya wallahu taala alam. Kemudian berakal, ya berakal, dan ini merupakan ya syurutut taklif, ya, syarat pembebanan syariat. Kemudian ada syarat yang kemudian harus dipenuhi, ya, sebelum mengerjakan sholat. Yang pertama, tentunya suci dari hadas dan kemudian najis. Kemudian kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Kemudian yang ketiga, sholat di tempat yang suci, bukan najis. Kemudian harus masuk waktunya, ya, harus masuk waktu sholat. Kemudian yang kelima, yaitu menghadap kiblat, ya menghadap kiblat. Catatan khusus tentang menghadap kiblat ini boleh tidak menghadap kiblat ketika mengerjakan salat pada dua keadaan. Yang pertama, ketika takut, iya. Dan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana." Ya, di sini ketika kita dalam keadaan takut itu kemudian bisa kita tidak menghadap ke kiblat. Kemudian yang kedua, yaitu ketika mengerjakan sholat sunnah. Ya. Ketika mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan, ini insya Allah ini sebentar akan kita bahas, itu tidak dipersyaratkan untuk menghadap ke kiblat. Ya. Dan ini diambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dan juga selainnya, bahwasanya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya itu salat di atas kendaraannya kemanapun kendaraannya menghadap. Fa idza arada faridatan atau fa idza arada al faridah nazalah fastaqbala al qiblah. Ketika Nabi akan mengerjakan salat wajib, Nabi akan turun dari kendaraannya lalu menghadap ke kiblat. Ya. Pemirsa konsultasi syariah wahda Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pokok bahasan kita, yaitu mengerjakan sholat wajib di atas kendaraan. Mengerjakan sholat wajib di atas kendaraan. Pada dasarnya, sholat wajib itu tidak bisa dikerjakan di atas kendaraan. Tidak bisa dikerjakan di atas kendaraan. Maksudnya kendaraan di sini kendaraan yang berjalan. Kendaraan yang berjalan. Karena kalau misalnya kendaraannya tidak berjalan dan masih memungkinkan, misalnya di atas mobil, tapi mobil itu masih memungkinkan untuk berdiri, ya misalnya di atas mobil mobil angkutan atau pengangkut barang kontainer misalnya yang tidak berjalan,
kemudian kita masih memungkinkan untuk berdiri, kemudian menghadap kiblat, itu sama saja ya sholat tidak di atas kendaraan. Maksud sama saja ya sholat di rumah. Ya. Jadi yang dimaksud sholat di atas kendaraan ini, sholat di atas kendaraan yang berjalan, yang berjalan. Jadi seperti itu. Jadi hukum asalnya itu tidak boleh sholat fardu di atas kendaraan yang berjalan. Kenapa tidak boleh? Karena atau sebelum itu kecuali kalau misalnya kendaraan itu misalnya pesawat, ya sebagian pesawat itu ada yang memfasilitasi musolla di mana orang bisa berdiri di musolla itu bisa menghadap kiblat, bisa menghadap kiblat. Itu bisa mengerjakan sholat di situ. Atau seperti di atas perahu, di atas perahu atau kapal yang kemudian ada fasilitas musollanya, orang bisa berdiri di musolla itu dan kemudian kita bisa mengetahui arah kiblat. Jadi itu boleh ya salat salat di situ. Karena kenapa? Syarat dan rukunnya bisa untuk kita kerjakan. Dan dalil kenapa tidak boleh salat seperti yang tadi sudah disebutkan yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya salat di atas kendaraannya kemanapun kendaraannya menghadap. Fa idza arada al fariidata nazala fastaqbala al qiblah. Jika Nabi ingin mengerjakan salat wajib maka Nabi akan turun dari kendaraannya lalu menghadap kiblat. Ya, lalu menghadap kiblat. Jadi seperti itu. Hukum asalnya tidak boleh mengerjakan sholat di atas kendaraan yang berjalan. Allah Ta'ala alam. Kemudian dan selain dari hadis ini, kemudian ada juga dalil ijma'. Iya, dalil ijma' selain bahwasanya ulama 4 madhab ya sepakat bahwasanya tidak boleh mengerjakan sholat di atas kendaraan, ya sholat wajib di atas kendaraan, juga ada dalil ijma' dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Battal dalam syarah beliau terhadap Sahih Bukhari bahwasanya ajma'al ulama'u annahu la yajuzu ayusalliya ahadun fariyadatan ala dabbati bighairi udhrin. Tidak, ulama ada ijma dari ulama kesepakatan bahwasanya tidak boleh mengerjakan sholat wajib di atas kendaraan kecuali dengan uzur. Kecuali dengan uzur. Dan itu juga begitu juga penegasan dari Imam Ibnu Abdul Bar dalam Al-Istidhkar dan juga Imam Allahumma salli ala Muhammad, Imam An-Nawawi dari kalangan Syafi'iyah, kalau Ibnu Abdul Bar itu dari Malikiyah, bahwasanya Imam Nawawi juga menegaskan itu tidak boleh seseorang sholat wajib di atas kendaraan kecuali karena uzur takut. Ya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum farijalan aw rukban. Ya, seperti itu. Jadi tidak boleh mengerjakan sholat wajib di atas kendaraan. Ini hukum asalnya. Kemudian seseorang itu punya 2 keadaan. Entah dia mukim
atau domisili dalam kota, atau misalnya sedang bepergian perjalanan jauh atau safar. Ya, atau safar. Ketika mukim, ketika misalnya seseorang mukim dan ini banyak terjadi di di perkotaan, ya. Ketika atau masyarakat di perkotaan itu, orang yang mukim di perkotaan itu seringkali terjebak macet dan dalam waktu sholat. Ya. Kalau misalnya eh, macetnya itu dia misalnya masuk waktu duhur dan dia berada di atas kendaraannya dan tidak dan masuk waktu sholat dia punya dua pilihan. Iya. Dia punya dua pilihan. Yang pertama, dia berhenti, kemudian turun, ya menepi. Kalau misalnya kita di Makassar ini langsung menepi, cari masjid. Tapi kalau misalnya terkadang itu tidak memungkinkan untuk turun, padahal dia domisili. Misalnya di Makassar, misalnya macetnya sangat parah. Bahkan mobilnya itu tidak bisa untuk bergerak. Ya, terjebak macet parah. Kemudian waktu duhur itu akan habis. Misalnya waktu duhur, ya, waktu duhur akan habis, akan masuk waktu asar. Ya. Di keadaan ini dia masih belum bisa untuk mengerjakan sholat di atas kendaraan. Ya. Dia belum bisa karena kenapa? Waktu sholat duhur ini memungkinkan untuk dijamak dengan sholat asar. Jadi dia menunggu meskipun macet di waktu duhur akan masuk waktu asar. Nah, ketika misalnya dia tiba di rumahnya, misalnya sekitar jam 5 atau setengah 6 di waktu asar itu, dia mengerjakan ketika dia sudah keluar dari macet itu, dapat masjid, ya, sehingga kemudian sholat duhur meskipun di waktu asar ini dia jamak sholat duhur 4 rakaat, kemudian sholat asar 4 rakaat. Ya. Dan dia tidak boleh serta merta langsung mengerjakan ya sholat di atas kendaraan. Ya, seperti itu. Tapi bagaimana kalau misalnya uh, uh, waktu sholat, ya misalnya dia macet di waktu sholat duhur sampai masuk asar sudah akan masuk maghrib. Misalnya tersisa 20 menit misalnya sebelum waktu atau 30 menit sebelum masuk waktu maghrib dan dia masih terjebak. Nah, ketika itu dia bisa ya bahkan dia sudah wajib untuk mengerjakan sholat duhur kemudian 4 rakaat. Kemudian setelah itu dia mengerjakan sholat asar 4 rakaat meskipun dia berada di atas kendaraannya, meskipun dia berada di atas mobilnya. Ya, jadi catatan di sini mobil karena kenapa yang paling sering untuk terjebak parah itu mobil. Kalau motor biasa bisa langsung menepi, orang bisa parkir dengan mudah. Yang sulit parkirannya itu adalah mobil. Ini bagi orang yang kemudian mukim. Ya. Oh, kemudian untuk orang yang musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh. Di melakukan perjalanan. Kalau misalnya dengan menggunakan ini biasanya, kalau misalnya bisa diprediksi bahwasanya perjalanannya ini paling tidak 2 atau 3 sampai 4 jam. Berarti biasanya kan kita bisa prediksi, oh insya Allah kita akan sampai. Kalau misalnya kita akan misalnya waktu duhur
dia lakukan perjalanan sebelum waktu duhur dan dia prediksi akan sampai di tempat tujuan itu sebelum habis waktu duhur, iya sebelum masuk habis waktu duhur, maka dia tidak boleh sholat di atas kendaraan. Dia harus sholat ketika sampai di tempat tujuan. Ya. Kalau misalnya eh, prediksinya keliru, misalnya habis waktu duhur dia sampai di waktu asar, iya dia sampai di waktu misalnya dia masih di atas kendaraannya atau misalnya biasanya ini di atas pesawat, ternyata eh, apa di pesawatnya itu misalnya lama, ya tidak seperti biasanya, sehingga dia sampai misalnya di tempat tujuan itu sudah akan keluar dari waktu duhur. Ya, dalam keadaan itu dia tidak boleh sholat duhur di atas kendaraan. Karena kenapa? Sholat duhur ini masih mungkin untuk dijamak dengan sholat asar. Jadi dia tunda sholat duhurnya di waktu asar sampai di tempat tujuan. Misalnya pesawatnya sudah mendarat. Iya, kemudian dia selesai ambil barang, dia masuk ke musola, sholat duhur 4 rakaat. Kalau misalnya dia masih dalam safar, dia bisa 2 rakaat, ya sholat duhur, kemudian 2 rakaat sholat asar. Iya, seperti itu. Ini misalnya untuk sholat yang memungkinkan untuk dijamak. Iya. Ini kalau misalnya masih dalam waktu. Iya. Jadi kalau duhur akan habis duhur, kemudian masuk asar, duhur ini masih bisa dikategorikan masih dalam waktu. Karena kenapa? Memungkinkan untuk dijamak dengan sholat asar. Begitu juga sholat maghrib dengan sholat isya. Sholat maghrib dengan sholat isya. Untuk sholat maghrib, ketika misalnya masih di atas kendaraan seperti misalnya pesawat, ini yang paling sering, atau misalnya di atas, kalau misalnya di Jakarta, iya. Misalnya di perjalanan di Jawa, Jakarta misalnya ke Jawa, atau misalnya ke Bandung, dan itu kurang lebih 2 jam, ya, berada di atas kereta, misalnya di waktu maghrib, dia naik pas sebelum masuk maghrib, ya, sehingga dia akan sampai itu sudah masuk waktu isya. Maka maghribnya itu tidak boleh dia kerjakan di atas kereta. Karena kenapa? Maghrib itu masih dikatakan di dalam waktu, iya, di dalam waktu, di waktu isya. Karena kenapa? Maghrib itu bisa dijamak dengan sholat isya. Ya, wallahu taala alam. Kemudian bagaimana kalau misalnya uh, orang safar misalnya dengan pesawat dari mana? Dari dari Jakarta, atau misalnya ya, dari Jakarta kemudian ke Sulawesi Selatan. Iya. Misalnya dia naik pesawat itu pas sebelum masuk waktu asar. Ya Allah shalli ala Muhammad. Pas sebelum masuk waktu subuh misalnya. Sebelum masuk waktu subuh. Sehingga ketika dia berada di atas pesawat itu sudah masuk waktu subuh. Dan perkiraannya, iya, dan itu sudah pasti itu pesawatnya akan sampai di Makassar itu di Sultan Hasanuddin. Kalau misalnya berangkat jam 4, ya sampainya di sini itu tambah 3 jam. Ya. Berarti 5, 6, 7, 7 sudah pagi. Itu sudah keluar dari waktu subuh. Nah, untuk yang keadaannya seperti ini, jadi subuh, mendapati waktu subuh di atas pesawat, boleh baginya untuk sholat di atas pesawat. Boleh baginya untuk sholat di atas pesawat. Bagaimana ya, caranya? Ketika takbiratul ihram, ketika memungkinkan untuknya berdiri, ya,
dia sholat sambil berdiri. Tapi ini kemungkinan besar akan dilarang oleh petugas. Iya. Makanya paling tidak ketika di atas pesawat, kita kan biasanya kalau di atas pesawat itu tidak memungkinkan untuk mengetahui arah kiblat. Apalagi kalau misalnya sudah di udara. Yang harus dilakukan, tentukan arah kiblat. Arah kiblatnya kalau misalnya nggak bisa ditentukan karena kita berada di atas pesawat, ya menghadap saja kemana pesawat mengarah, kemana tempat duduk kita mengarah. Kemudian berdiri. Kalau memungkinkan untuk berdiri, berdiri paling tidak untuk takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu duduk. Ya lanjutkan sholat. Sholat seperti biasa. Duduk, kemudian tangan di paha. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Ketika takbiratul ihram, berdiri, kemudian duduk. Ya, tangan di dada. Ya, untuk sholat subuh misalnya, baca Al-Fatihah seperti sholat subuh. Kemudian ketika ruku, itu menunduk sedikit. Kemudian i'tidal. Ya, seperti biasa sambil duduk. Kemudian ketika sujud, ya sujudnya itu harus menunduknya itu lebih rendah daripada ketika ruku. Ya sujud harus lebih rendah. Kemudian ya lanjutkan ya, seperti biasa. Ini normal seperti itu. Jadi boleh mengerjakan sholat wajib di atas kendaraan, ya meskipun tidak bisa berdiri dan tidak bisa menghadap ke kiblat, ya sepenuhnya itu boleh. Kapan? Ketika waktu sholat akan habis dan sholat itu tidak bisa dijamak dengan sholat setelahnya. Ya, jadi seperti itu. Allah Ta'ala alam. Dan catatan, ya, catatan khusus. Kalau misalnya, ini untuk sholat yang bisa dijamak. Misalnya safarnya itu dengan kendaraan, biasanya dengan pesawat atau misalnya kapal, itu akan berangkat misalnya di jam 1 siang. Ya, seorang yang akan jalan di jam 1 siang itu perjalanan jauh, misalnya safar dengan pesawat, misalnya dari Jakarta ke sini, uh, misalnya atau misalnya di jam 2 lah, ya jam 2 siang, jam 2 siang, dia punya opsi, ya dia punya opsi mengerjakan sholat duhur. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Misal jam 2 siang atau misalnya ya jam 3 lah, ya jam 3 siang. Berarti kalau misalnya dari Jakarta jam 3 siang misalnya berangkat, ya kemudian ke Makassar, itu sekitar 2 jam 20 menit, ya biasanya itu. Berarti dia akan sampai di sini jam 6.25, berarti sudah masuk waktu maghrib. Yang harus dia lakukan, sholat duhur di waktu duhur, kemudian setelah itu dia sholat asar. Dia lakukan jamak takdim. Ya, itu juga berlaku untuk sholat maghrib dan isya. Ya, silahkan dikiaskan. Kemudian, bagaimana kalau misalnya kita berada di atas pesawat atau di atas kendaraan, misalnya dalam keadaan macet, mobil macet parah, tidak mungkin untuk turun, untuk singgah juga tidak mungkin, waktu sholat akan habis, kemudian wudhu kita batal. Wudhu kita batal. Apa yang kita lakukan? Ya. Pertama, kalau memungkinkan untuk menggunakan air, wudhu dengan air, kita harus wudhu dengan air. Misalnya di atas pesawat, ya boleh misalnya kita punya air, sekitar 1 air gelas itu,
Itu kan mungkin kan untuk kita gunakan berwudu, ya bisa di wastafel pesawat. Ya, itu kalau misalnya tidak membahayakan. Bagaimana kalau misalnya tidak ada air? Tidak ada air, waktu sholat akan habis, kita tidak dalam keadaan suci, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau misalnya kita membawa tanah, kita gunakan untuk tayamum. Kita gunakan untuk tayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Jumhur ulama mengatakan sa'id thayyiban di sini, sa'idan thayyiban di sini, yaitu at-turab, tanah. Tanah kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hanabila itu tanah yang ada debunya. Ya, kalau dalam mazhab Hanafiyah secara umum tanah. Ya, mau pasir itu masuk kategori tanah juga. Itu bisa untuk kita lakukan. Bagaimana kalau misalnya kita tidak punya persiapan, kita tidak punya air untuk berwudu, atau misalnya dilarang, kemudian kita tidak punya tanah, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan, ambil kemudian mazhab Malikiyah. Apa itu? Ya, menggunakan apa saja yang ada di hadapan kita. Karena dalam madhab Maliki, so'idan thayyibah itu, so'id di situ, kullu ma tasa'ada ala wajhil ard. Semua yang tumbuh dari tanah, yang berasal dari tanah. Itu masuk so'idan. Ya, bisa mungkin dengan pakaian kita atau dengan tempat duduk. Itu dalam madhab Maliki. Ya, Allah Ta'ala alam. Itu bisa kita lakukan. Ya, kita lakukan. Pertanyaannya, kalau misalnya kita kerjakan ya sholat dengan keadaan seperti itu, ini kita ambil firman Allah Subhanahu Wa Taala. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sebatas maksimal kemampuan kalian. Ini waktu sholat akan habis, kita tidak punya air, kemudian tidak ada tanah untuk tayamum, kita ambil opsi itu. Ya. Pertanyaannya, kalau misalnya kita sholat dengan tayamum seperti itu, atau mungkin atau misalnya tidak tayamum sama sekali. Iya, kalau misalnya dia tidak mengambil paham itu, misalnya bisa tayamum dengan apa saja yang tumbuh dari bumi, iya, sehingga dia ya sholat berdasarkan keadaannya saja. Tidak mungkin baginya untuk apa wudhu, tidak juga tayamum, akhirnya dia sholat saja. Karena ini bagian dari bertakwa kepada Allah sebatas maksimal kemampuannya. Apakah sholat yang dilakukan dalam keadaan itu harus diulang? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu dirojihkan bahwasanya itu harus diulang. Iya, harus diulang. Tapi ya kami pribadi tidak mendapatkan dalil penguat perihal ini. Iya, perihal ini. Iya, bahwasanya itu harus diulang. Iya. Karena apa yang bisa kita kerjakan? Karena kewajiban itu cukup dilakukan satu kali. Kalau misalnya kita kerjakan dengan tidak maksimal karena ada udzur, maka kita ma'dzur. Iya. Kewajiban itu satu kali ya, bukan untuk diulang. Ya, wallahu taala alam. Jadi tidak usah diulang. Tapi ahwatnya dalam madhab Syafi'i itu diulang. Kenapa kami juga tidak ambil opsi mengulang? Karena bagaimana dikatakan diulang? Berarti ini sudah masuk qadha. Qadha. Sedangkan dalil qadha itu satu, yaitu hadis Abi Hurairah. Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakara. Siapa yang ketiduran dari sholat, waktu sholat itu habis dan tidak memungkinkan untuk dijamak, atau dia lupa waktu sholat itu, sehingga keluar dari waktunya, maka dia sholat ketika ingat atau bangun. Itu qadha hanya untuk itu. Adapun selain itu tidak ada qadha. Ya. Adapun yang dilakukan ketika sholat wajib di atas kendaraan itu adalah bertakwa kepada Allah sebatas maksimal kemampuan. Ya, wallahu taala alam. Kemudian ada catatan khusus yang perlu untuk kita perhatikan sebagai kesimpulan atau sebelum itu, usahakan sebelum kita keluar dari rumah kita untuk berwudu, ya, karena kita tidak tahu apa yang bisa terjadi di jalan, ya. Kalau kita sudah wudu, kita terjebak macet, misalnya waktu sholat akan keluar dan tidak memungkinkan untuk dijamak, dengan sholat setelahnya, ya, maka kita bisa langsung sholat meskipun kita misalnya punya air,
tanah. Ini juga apalagi ada riwayat khusus meskipun riwayatnya ada perbedaan ulama perihal itu, yaitu la yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'min, tidak ada yang menjaga wudunya itu kecuali orang beriman. Sebagian menganggap itu keutamaan dan memang keutamaan. Allah taala alam. Kemudian kesimpulan, asalnya hukum sholat di atas kendaraan, sholat wajib di atas kendaraan itu tidak boleh, ya, kecuali kalau khawatir waktunya akan keluar, atau misalnya ya karena takut, ya takut untuk keluar dari kendaraan, ya dengan alasan betul-betul takut yang membahayakan dirinya. Ya. Itu mungkin yang bisa kami sebutkan pada kesempatan kali ini. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kami ucapkan syukuran wa jazakumullah khairan kepada Ustadz atas materi pengantar yang telah dipaparkan seputar ibadah di atas kendaraan. Selanjutnya kita beralih kepada para peserta untuk kita baca dan mendengarkan pertanyaan-pertanyaannya yang kemudian akan dijawab oleh Al-Ustadz. Alhamdulillah, di sini sudah masuk satu pertanyaan di room chat dari Sumayyah. Izin kami bacakan, Ustadz. Maaf Ustadz, mau bertanya, misalnya kita melakukan perjalanan safar selama 8 jam dan tiba di tempat tujuan kita menginap selama 2 hari. Apakah saat tiba di tempat tujuan kita masih bisa menjamak dan mengqashar sholat? Dan apabila boleh, yang mana lebih utama? Sholat kita dijamak atau sholat sesuai waktunya? Nah, Ustadz. Ustadz, mic-nya. Ayat. Bismillah, alhamdulillahi wahda salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Bagaimana dengan orang yang melakukan perjalanan 8 jam, tentunya ini sudah masuk kategori safar, kemudian akan menginap 2 hari di tempat tujuannya, kemudian setelah itu akan kembali atau melanjutkan perjalanan ke tujuan utamanya. Apakah boleh melakukan jamak dan qashar? Ya. Pertama, menjamak itu tidak dipersyaratkan safar. Boleh menjamak ketika ada kebutuhan. Meskipun orang domisili atau mukim, ketika dia butuh untuk menjamak. Yang sering kami sebutkan itu misalnya pengantin perempuan ketika acara pernikahan, misalnya dia menikah akad jam 10 atau 11, biasanya acara selesai itu di jam 3, berarti biasanya sudah keluar dari waktu salat duhur. Jadi boleh baginya untuk menjamak dan tidak memungkinkan juga untuk dia wudhu. Ya, karena akan merusak make upnya dan make up itu lama sekali dipasang. Jadi boleh baginya untuk menjamak. Meskipun dia mukim, boleh menjamak duhur di waktu asar. Dia sholat duhur dulu, baru sholat asar dulu. Kemudian untuk mengkosor itu hanya untuk yang safar. Wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jadi hanya untuk yang safar. Dan boleh mengkosor itu kalau cuma 2 hari itu masih boleh untuk mengkosor, ya, dan menjamak ketika dia butuh. Kosor sholat yang bisa dikosor, yang 4 rakaat boleh. Batas maksimalnya sebenarnya itu kalau misalnya sudah di atas 4 hari itu tidak boleh mengkosor lagi. Kalau misalnya dia akan tempat di satu lokasi itu tujuannya misalnya 6 hari, itu tidak boleh dia untuk mengkosor. Dia harus sholat sempurna. Adapun menjamak, ya ketika dia butuh, mau mukim
Apalagi kalau misalnya orang yang safar itu boleh untuk menjamak ketika dia butuh. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz, semoga bisa dipahami oleh banyak. Eh, ya kami persilakan eh, Alpi untuk bertanya langsung. Oh ya, belum selesai ternyata mana yang lebih utama? Nah, salat pada waktunya atau menjamak? Salat pada waktunya atau menjamak? Ya, eh, afdolnya itu, afdolnya itu salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Misalnya, ya duhur dia salat duhur meskipun dia qasar, kemudian salat eh, qasar kalau misalnya dia mau qasar di waktu asar. Itu afdolnya. Tapi kalau misalnya dia sangat butuh untuk menjamak, ya, dia sangat butuh untuk menjamak, maka itu bisa dilakukan. Ya. Allah taala alam. Baik, Ustaz, semoga bisa dipahami oleh penanya. Ya kami persilakan Alpi untuk eh, bertanya langsung. Silakan dibuka mic-nya. Oh, ya, silakan. Assalamualaikum, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, Ana dari Palembang ingin bertanya. Kami mempunyai ibu stroke sudah sekitar 4 tahun Ustaz. Beliau ini tinggal di kampung, sedangkan kami tinggal di Palembang gitu Ustaz ya. Yang jadi pertanyaan saya Ustaz, eh, ibu kami ini kan kesehariannya kan duduk di kursi roda karena stroke itu Ustaz ya. Apakah bisa untuk sholat 5 waktu itu dijamak Ustaz? Karena waktu misalnya contoh Ustaz ya, ketika kita mau misalnya sholat subuh atau misalnya sholat subuh atau sholat asar atau misalnya ke sholat zuhur ke asar itu, kalau mau ambil wudhu itu Ustaz susah, kita mau bawa ke kamar mandi atau bawa ke tempat wudhu gitu Ustaz. Sementara ibu kami ini tinggal sendiri sama bapak gitu Ustaz. Apakah dalam keadaan kondisi begini bisa untuk dijamak atau sholatnya itu Ustaz. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Pertama, kita doakan orang tua dari saudara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada ibundanya dan ibunda kita semua. Uh, uh, itu yang pertama. Kemudian adapun pertanyaannya, apakah boleh ibunya dengan keadaan seperti itu untuk menjamak? Iya, sangat boleh. Karena jamak itu, menjamak salat itu, misalnya duhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya, menjamak sekali lagi itu bagi orang yang membutuhkan, tidak dipersyaratkan safar. Misalnya orang sakit itu bisa menjamak duhur kemudian asar, maghrib kemudian dengan isya, itu boleh. Entah di waktu duhur atau di waktu asar, atau di jamaknya di waktu isya maghrib dengan isya di waktu maghrib, atau maghrib dengan isya di waktu isya. Jadi sangat boleh, ya sangat boleh. Apalagi kalau misalnya sangat membutuhkan seperti itu. Jadi menjamak itu lil hajah ketika kita membutuhkan itu. Ya, Allah taala alam. Baik, Ustaz. Kemudian pertanyaan ketiga dari Ahmad Aigil. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Begini Ustaz, pertanyaan kami, ini ada beberapa kasus yang kami lihat ini. Salah satu kasus yang mungkin yang ingin kami pertanyakan saat ini terkait dengan imam Ustaz itu yang membaca melalui mushaf atau apa namanya, mungkin dia baca melalui HP. Kalau sejauh ini Ustaz, pemahaman kami yang kami mungkin istilahnya yang ada dalil yang pernah kami pelajari, kalau untuk salat sunnah mungkin itu tidak apa-apa ya, tapi ini yang kasusnya Ustaz, ini pada salat fardu. Apalagi ini dia terjadi, dia sering melakukan hampir setiap salat isya dan subuh, hampir setiap hari dilakukan seperti itu. Dia membaca melalui HP-nya Ustaz, itu HP diletakkan di depannya, tablet lah ya, yang besar tulisannya, kemudian dia mengimami membaca bacaan melalui tablet itu. Pertanyaan kami Ustaz, bagaimana hukumnya? Apakah memang ada dalil yang mendukung pembolehan seperti ini Ustaz, membaca dalam keadaan sholat fardu, dan itu dilakukan dengan secara berulang kali ya. Nah Ustaz, ini pertanyaan kami Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu, wa ba'd. Ya, pertanyaan saudara kita, apakah boleh seorang imam membaca dari Al-Quran atau mungkin dari ayat Al-Quran dari mushaf, atau misalnya dari ayat Al-Quran di HP-nya atau di tabletnya, dari yang beliau ceritakan. Pertama, ya kita akan bahas dengan hukum syar'i. Yang wajib itu, ya, yang kemudian yang rukun itu membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Apa itu solat? Solat itu definisi ulama kita, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslim. Perkataan, perbuatan yang kemudian diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan ada rukun-rukunnya, ya. Ada kemudian niat, kemudian takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, ya, berdiri bagi yang mampu. Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Ya, ini hadis Imran bin Husayn radhiyallahu taala anhu. Kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, ini yang rukun, kemudian ruku' wa tuma'ninatu fihi, kemudian warrafa' wa tuma'ninatu fihi, al-i'tidal wa tuma'ninatu fihi, kemudian sujud wa tuma'ninatu fihi, kemudian al-julus baina sajadataini wa tuma'ninatu fihi, kemudian wal jalsatul akhirah wa tasyahhudu fihi, ini duduk terakhir dan tasyahud di situ, kemudian ya, salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di tasyahud akhir, kemudian salam dan niat untuk keluar, itu yang rukun. Pertanyaannya, apa yang dilanggar di situ ketika dia membaca dari Al-Quran? Apakah ada hal dari syarat dan rukun solat yang tidak dipenuhi? Ini kalau dari segi hukum. Iya. Syarat dia penuhi, dia muslim, apa ini? Ya, mungkin tumaknina. Tumaknina ketika yang wajibkan, ya, ketika misalnya membaca Al-Fatihah. Kan selesai dia baca Al-Fatihah, kemudian setelah itu dia baca, tentunya yang dia baca sambil membaca Al-Quran itu bukan Al-Fatihah, surah lain selain Al-Fatihah, atau ayat lain selain dari ayat Al-Fatihah. Jadi itu tidak
tidak membatalkan sholatnya, tidak membatalkan sholatnya. Iya. Rukun syarat dia penuhi, rukun dia tunaikan. Tapi mungkin masalahnya di situ, apakah itu sesuai sunnah atau tidak? Iya. Apakah itu sesuai sunnah atau tidak? Iya. Tentunya itu tidak sesuai sunnah. Jadi itu bukan perbuatan yang ideal. Itu bukan perbuatan yang ideal, cara sholat yang ideal. Karena kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak contohkan itu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan perintahkan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli", sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Ya, membaca dari mushaf tidak mungkin dilakukan oleh Nabi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa membaca, ummi. Bahkan perintahnya itu, "Tsumma qra' ma tayassara laka minal Qur'an". Setelah Al-Fatihah itu, Ummul Kitab, baca ayat yang kamu bisa dari Al-Quran. Kalau misalnya setelah Al-Fatihah tidak ada yang bisa kita baca, bisa langsung ruku. Jadi membaca dari mushaf itu la yusibus sunnah, tidak sesuai dengan sunnah. Tidak sesuai dengan sunnah. Jadi seperti itu. Kalau dari segi sah atau tidak, ya sah. Iya. Karena dia melakukan syarat dan rukun. Ya, dia mendatangkan syarat, memenuhi syarat dan melaksanakan rukun. Ya, wallahu taala alam. Ya, masalahnya hanya apakah itu sesuai sunnah atau tidak. Ya, itu yang kemudian masalahnya, dan itu tidak sesuai sunnah. Ya, wallahu taala alam. Baik Ustaz, semoga bisa dipahami oleh penanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya masuk via call center di WhatsApp dari Ummu Naurah. Bismillah, afwan Ustaz, terkait sholat di kendaraan saat bersafar. Apakah saat kita sudah melakukannya di atas kendaraan dan saat sudah sampai di tujuan, apakah kita harus mengulanginya lagi? Ya. Nah, Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu ba'd. Sebenarnya tadi ini sudah kita sebutkan, tapi tidak apa untuk kita ulangi. Kalau dalam madhab Syafi'i, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Ya. Imam An-Nawawi ya, menegaskan itu, bahwasanya ketika terpaksa akan dilakukan, ya, dia harus diulangi. Salat itu harus diulangi ketika sampai, i'adah namanya, salat kembali. Tapi di madhab yang lain itu tidak untuk diulangi. Karena kenapa? Kewajiban itu hanya satu kali. Kita laksanakan karena uzur, jadi kewajiban kita sudah gugur. Ya, sudah kita gugurkan, meskipun tidak kita lakukan secara maksimal. Tapi kita tidak lakukan secara maksimal seperti itu. Sholat di atas kendaraan, itu kita punya dasar. Apa itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum", dalam surat At-Taghabun. Bertakwalah kalian kepada Allah sebatas maksimal kemampuan kalian. Dan kita sudah berusaha. Betul, tidak ada jalan lain. Kita tidak bisa turun dari kendaraan. Ya, misalnya di atas pesawat, tidak mungkin untuk kita turun. Kemudian misalnya kita juga tidak bisa menemukan arah kiblat. Ya, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan, bahkan syarat dan rukun tidak bisa kita lakukan. Seperti syarat kan menghadap kiblat, ya, rukun itu berdiri, tapi berdiri kan bagi yang mampu. Makanya bahasanya itu al-qiyamu ma'al qudrah, tapi terutama kiblat ini. Ya. Padahal kita di atas pesawat itu bukan karena takut, bukan juga sholat sunnah yang kita lakukan, ini sholat wajib. Kita sholat itu berdasarkan batas maksimal kemampuan kita. Kita sudah tidak punya cara. Dan waktu sholat itu sudah akan habis. Dan pada dasarnya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu ada waktunya. Ketika sholat dilaksanakan di luar waktunya, misalnya sholat subuh, misalnya
dilakukan di waktu di waktu pagi atau siang itu sudah qadha. Jadi qadha solat itu melaksanakan solat bukan pada waktunya. Itu namanya qadha. Kecuali untuk solat yang bisa dijamak seperti duhur dengan asar, kita melaksanakannya di waktu asar itu bukan qadha, itu namanya jam'an. Itu ada rukhsah dalam syariat. Atau maghrib dengan isya. Iya, sembarang waktu maghrib atau waktu isya kita jamak itu bukan qadha. Iya. Jadi bukan untuk yang kami rojihkan itu bukan untuk diulangi. Ya, bukan untuk diulangi. Karena kenapa kita lakukan ini? Karena itu perintah fattaqullaha mastata'tum. Dan itu adalah batas maksimal kemampuan kita. Dan ketika kita akan ulangi itu sudah masuk qadha. Itu akan masuk qadha. Kalau kita masukkan kategori qadha itu kita membutuhkan dalil khusus. Karena kenapa? Qadha itu hanya boleh untuk dua hal. Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tidur dari satu waktu sholat, atau misalnya dia lupa sampai waktunya keluar, itu dia harus sholat ketika dia mengingatnya. Dan ini dia sadar, dia tidak punya uzur untuk qadha. Tidak boleh qadha. Makanya melaksanakannya pada waktunya. Jadi kami rojihkan, kalau kami pribadi merojihkan bukan untuk diulang. Karena kenapa? Kalau kita akan ulang itu masuk qadha dan itu membutuhkan dalil khusus lagi. Ya, wallahu taala alam. Sedangkan kalau kita melaksanakannya berdasarkan batas kemampuan kita, itu kita punya dasar fattaqullah mastata'tum. Ya, wallahu taala alam. Ustaz, mungkin sedikit ada tambahan tadi dari penanya sebelumnya. Ya silakan Ahmad Egil mungkin masih kurang jelas atau ada tambahan, silakan ditambahkan. Ya, Namsat syukron atas kesempatan keduanya. Namsat kami sudah paham tadi untuk permasalahannya tadi itu mungkin memang hanya tidak sesuai dari sunnah untuk masalah sahnya tetap sah sholat. Namun Ustaz ini yang kembalikan ini pertanyaan dari kami pribadi. Misalkan tadi yang kasus seperti itu Ustaz. Kemudian si imam ini di belakangnya itu banyak istilahnya ada orang yang memang dari segi bacaan lebih bagus dan lebih hafalan ada. Maksudnya hafalannya mungkin lebih ada dibandingkan si imam ini yang membaca ini. Tapi mungkin dia tidak istilahnya orang ini si imam ini tidak memberikan kesempatan kepada orang ini untuk memimpin sholat karena memang mungkin ada bagi dia si imam ini bagi dia karena saya yang ditugaskan untuk imam di masjid ini. Padahal ada orang di belakangnya yang sering sholat ya lebih dari segi bacaan lebih bagus. Dan jadi pertanyaan kami Ustaz, kira-kira si imam ini apakah ada dosa baginya atau bagaimana Ustaz? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Pertama, ya makanya harus diperhatikan betul dalam menetapkan imam itu. Ya, ini pertama. Terlepas apakah dia mendapatkan dosa atau tidak, iya, dia kan ditetapkan berdasarkan dia ditetapkan jadi imam. Berarti bukan dia yang kemudian mau sendiri, tapi dia ditetapkan. Iya. Tapi saran kami untuk kasus seperti ini, bagusnya dimusyawarahkan. Iya. Bagusnya dimusyawarahkan. Kalau misalnya ada DKM-nya, Dewan Kerukunan Masjidnya, ya biasanya imam kan bukan ketua DKM, biasanya. Jadi bagus dibahas. Iya. Bagus dibahas. Kan sebenarnya dia masih tetap bisa menjadi imam, ya, dan dia baca yang dihafal saja dari surat-surat. Nggak usah baca. Jadi butuh untuk dijelaskan. Ya, jangan sampai dia lakukan itu karena kesalahpahaman. Ya, kesalahpahaman. Dianggap itulah yang ideal. Kita bisa lama berdiri meskipun membaca dari Al-Quran. Ya, padahal itu tidak ideal karena itu la yusibus sunnah.
Jadi butuh untuk dipahamkan. Boleh jadi dia tetap lakukan itu karena dia tidak paham. Iya, itu pertama. Kemudian kalau misalnya kita sudah lakukan itu dan tidak ada perubahan, dia tetap melakukan hal seperti itu, bagusnya, ya, idealnya kalau ada masjid lain di situ, ya pindah masjid, pindah masjid. Supaya apa? Supaya orang paham. Iya. Kalau misalnya tinggal kemudian sedikit jamaahnya yang di situ betul-betul berkurang, cuma imam kemudian cuman pengurus, ya mereka akan merasa sendiri itu. Iya. Mereka akan merasa sendiri. Iya. Sehingga mereka akan berpikir untuk mengganti imam atau imam berhenti dari kebiasaannya itu, kebiasaan yang tidak ideal. Jadi itu bisa ditempuh. Iya. Kalau misalnya usulan kita mental, ya bagusnya cari masjid lain. Ya meskipun masjid itu lebih dekat, lebih bagus kita cari masjid lain. Ya, sebagai bentuk ya takzir mungkin, supaya mereka merasa. Ya, karena itu bukan sesuatu yang ideal, itu sangat tidak ideal. Ya, Allah Ta'ala alam. Baik Ustadz, semoga bisa eh, jelas bagi penanya. Eh, Melihat waktu kita sudah eh, sampai, mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita, konsultasi kita pada malam hari ini. Ya, kami ucapkan syukron wa jazakumullah khairan kepada Ustadz atas pemaparan materi pengantar dan juga pertanyaan atau jawaban-jawaban yang telah dijawab dari para penanya. Dan kami ucapkan juga syukron wa jazakumullah khairan kepada para pemirsa yang telah hadir pada pertemuan eh, konsultasi kali ini, baik yang ada di Zoom dan juga yang menyimak melalui channel YouTube. Dan kami mohon maaf kepada para penanya yang belum sempat untuk dijawab pertanyaannya. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab akan kami tampung dan akan eh, semoga bisa dijawab pada konsultasi-konsultasi berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan syukur wa jazakumullah khairan kepada Ustadz atas waktunya dan juga pertanyaan jawaban yang telah dijawab. Ya, mungkin ada penutup Ustaz. Khairan insyaallah. Jadi Mungkin ada close. Baik, ya, Ustaz. jadi melihat, ya, setelah kita eh, membahas, mendengarkan bahasan tadi, itu semakin jelas bagi kita besarnya perkara solat ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai kita itu tidak punya alasan untuk tidak mengerjakan solat. Iya. Sampai-sampai kita tidak punya alasan untuk tidak mengerjakan solat. Ya, semua ada solusinya. Ini tidak bisa, ada alternatif lain. Iya. Kenapa seperti ini? Karena memang perkara solat ini perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Pembeda antara orang muslim dengan non-muslim adalah solat. Makanya siapa yang meninggalkan solat, dia sudah kafir. Dan bahkan sahabat, ya, Abu Nuaim al-Asfahani dalam kitab Ta'dhim Qadri Shalah, ya, sebutkan itu. Riwayat dari sahabat. Bahwa biasanya sahabat mengatakan, tidak ada perkara dari syariat ini yang kemudian ketika itu ditinggalkan seseorang bisa menjadi kafir, ya, kecuali solat. Kecuali solat. Ya tentunya ya syahadat juga yang pertama, karena itu kuncinya. Tapi setelah syahadat itu solat. Ya, tarkuhu kufrun. Meninggalkannya itu kekafiran.
Itu penegasan para sahabat. Ya. Jadi perkara salat ini perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini hal yang harus kita perhatikan. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menegaskan, "Faman dhayya'aha fahuwa li ghairihi adya." Siapa yang meninggalkan salat itu, kewajiban salat, ya selain dari salat pasti dia tinggalkan. Iya. Kalau salat saja dia tinggalkan, apalagi syariat yang lain, dia pasti langgar. Iya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik-nya kepada kita semua agar kita bisa melaksanakan ya salat sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dirincikan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan jazakumullah khairan Ustaz atas closingnya. Ya, kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada seluruh peserta. Dan insyaallah kita akan bertemu pada konsultasi berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita pada malam hari ini, menambah ilmu bagi kita dan juga memberikan solusi bagi setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.